Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita masuk ke materi setelah ujian tengah semester yang berjudul pemrograman bilangan bulat atau disebut juga sebagai integer programming. Ada juga yang menyebutnya sebagai integer linear programming. Nah, itu sama saja. Pemrograman bilangan bulat ini akan kita bagi ke dalam dua sesi. Di minggu yang ini kita akan membahas mengenai proses pemodelannya, yaitu bagaimana kemudian Anda memahami bahwa sebuah permasalahan tersebut adalah permasalahan pemrograman bilangan bulat. Kemudian kalau sudah Anda lakukan identifikasi bahwa memang dia adalah masalah pemrograman bilangan bulat, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita melakukan pencarian solusinya dengan beberapa algoritma yang kita pelajari di kuliah di minggu yang akan datang. Tapi sekarang kita khusus membahas proses pemodelannya. Nah, kemudian di sini ya kita diperkenalkan dulu apa saja materi bahasan yang di sini. Yang di sini adalah nanti Anda akan dikenalkan kenapa permasalahan pemrograman bilangan bulat itu timbul, begitu ya. Di bagian yang pertama, kita masuk ke masalah pengantar. Kemudian yang kedua di sini adalah kita berikan beberapa contoh model pemrograman bulat atau tadi saya sampaikan sebagai integer linear programming. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa permasalahan pemrograman bilangan bulat ini sebetulnya adalah yang paling banyak ditemui menurut saya ya. Paling tidak kalau kita melihat beberapa tugas akhir atau tesis mahasiswa. Nah, tapi fokus kita di awal sebetulnya kan lebih ke pemrograman linear secara umum. Untuk apa? Supaya Anda betul-betul mengerti konsepnya. Nah, di sini mengenai model pemrograman bilangan bulat ini kita memberikan untuk masalah yang lain. Nah, mengapa demikian? Karena dalam berbagai kasus begitu ya, ada beberapa hal yang tidak bisa direpresentasikan dengan bilangan yang tidak bulat gitu ya. Contohnya jumlah produk. Kalau kita memproduksi, misalnya tadi contoh yang ada di slide-slide sebelumnya, kita kan memproduksi cat begitu ya. Cat di sini dia bilangan kontinu tidak apa-apa. Bilangan kontinu biasanya dia ditandakan dengan elemennya itu bilangan real ya. Ini bilangan real. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya Anda memproduksi misalnya mobil. Apakah mobil bisa jumlahnya kontinu? Apa yang dimaksud sebagai jumlah kontinu? Katakanlah kalau Anda produksi mobil, keputusannya adalah produksi sebanyak 1,3 mobil dan ini optimal. Tapi kan 1,3 ini kan tidak masuk akal untuk mobil. Mobil kalau tidak 0 artinya Anda tidak melakukan produksi, Anda produksi 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pemrograman untuk bilangan bulat, di mana di sini dia elemennya itu bukan berasal dari himpunan bilangan real, tapi himpunan Z ya. Setnya itu disebut sebagai Z-nya, ini disebut sebagai bilangan diskrit. Dan ada beberapa lagi contoh yang lain. Nah, ini kepentingan dari permasalahan pemrograman bilangan bulat yang nanti akan kita lihat contohnya secara cukup ekstensif ya, supaya Anda betul-betul memahami. Nah, kita coba masuk ke bagian yang pertama. Di sini kita masuk ke bagian pengantar seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini Anda akan diperkenalkan kepada kepentingan dari diberikan materi ini tuh apa. Kita kan dalam belajar selalu harus mengambil dari filosofinya ya. Kalau Anda tidak hanya seperti yang saya sampaikan berkali-kali, tidak hanya bisa belajar dari rumusnya saja. Mungkin kalau SMA itu mencukupi, tapi meskipun tidak ya sebetulnya. SMA yang baik juga sebetulnya belajar dari konsep. Kalau Anda belajar dari konsep, maka Anda ingatnya akan lama dibandingkan Anda masuk langsung ke formulanya. Nah, kita coba menerangkan dari konsepnya di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, integer programming atau integer linear programming di sini ada beberapa syarat begitu ya, bahwa variabel keputusan harus mempunyai nilai yang bulat. Ini contohnya banyak sekali dan Anda tentu saja bisa menyebutkan dalam jumlah yang tidak terbatas contohnya tersebut. Misalnya tadi, jumlah produksi mobil harus bulat. Jumlah produksi komputer harus bulat.
jumlah produksi gelas itu juga harus bulat. Kalau dalam kita berbicara, misalnya variabel keputusan kita adalah jumlah produksi, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat keputusan yang lain selain jumlah produksi? Misal dalam hal ini, begitu ya. Dia kita hapus atau kita tulis di slide yang sebelumnya. Selain masalah jumlah produksi, misalnya Anda juga bisa menyebutkan masalah alokasi. Misalnya alokasi SDM, ya. Kalau kita berbicara masalah alokasi SDM, tentu saja juga harus bulat. Apakah Anda mau mengalokasikan 10 pekerja Anda? Misalnya katakanlah Anda punya himpunannya itu dia pekerja yang bisa dialokasikan maksimal sebanyak 15, ya. Apakah Anda mau alokasikan 10, 11, 12 atau berapapun? Tentu saja harus bulat. Tidak ada 10,5 orang, tidak ada 11,5 orang, atau 12,5 orang juga tidak ada. Semuanya harus bersifat integer atau bersifat bulat. Nah, begitu pula nanti ya, dalam permasalahan pemrograman bilangan bulat ini kuliahnya nyambung ya. Jadi nanti setelah minggu depan kita belajar mengenai apa itu namanya? Algoritma untuk memecahkan model-model program linear dalam bilangan bulat. Anda juga akan diperkenalkan begitu ya. Anda akan diperkenalkan di sini sebuah permasalahan, misalnya kita berbicara masalah transportasi, ya. Di sini katakanlah saya punya 3 titik sumber, gitu. Gudang katakanlah ya, gudang A, gudang B, gudang C. Nah, di sini saya punya 3 titik tujuan. Ini kita sebut sebagai sumber. Ini kita sebut sebagai tujuan, ya. Ini tujuan 2, tujuan 3. Nah, permasalahannya ini asumsikan misalnya pasokan pada titik titik-titik sumber itu sama dengan permintaan pada titik-titik tujuan, ya. Jadi saya ulang, di sini ada pasokan, di sini ada tujuan, begitu. Kalau dalam permasalahan yang demikian, tentu saja ini juga masuk klasifikasi permasalahan pemrograman bilangan bulat. Di mana tujuannya adalah Anda menentukan, begitu ya. Dia mau dikirim kemana? Apakah A mau ngirim ke 1, atau mau ngirim ke 2, atau mau ngirim ke 3? Nah, sebaliknya B kan juga sama kan? Dia bisa ngirim ke 1, dia bisa ngirim ke 2, bisa juga ngirim ke 3. Begitu pula C, bisa ngirim ke 1, 2, 3. Nah, tentu saja dari 3 dikali 3 ada 9 kemungkinan, tidak semua harus dipilih. Katakanlah yang dipilih adalah A ternyata ngirim ke 2, B ternyata ngirim ke 1, kemudian C berarti ngirim ke 3 misalnya, ya. Dalam kasus yang demikian berarti adalah titik di mana A ngirim ke 1, ya, dan juga A ngirim ke 3 itu tidak diperlukan. Di sini B ngirim ke 2 dan B ngirim ke 3 juga tidak diperlukan. Begitu pula di sini C ngirim ke 1 dan C ngirim ke 2 tidak diperlukan. Artinya ini pun merupakan pemrograman bilangan bulat, di mana yang di sini kita bisa bilang bahwa kita berikan nilai 1. Artinya jalur tersebut terpilih sebagai keputusan Anda. Sebaliknya yang di sini Anda berikan nilai 0. Artinya jalur tersebut tidak terpilih. Nah, tipikal permasalahan ini adalah tipikal permasalahan transportasi. Dan pengembangannya banyak sekali, misalnya transshipment atau apapun. Ini juga merupakan tipikal permasalahan pemrograman bilangan bulat, ya. Anda juga misalnya nanti diberikan masalahnya itu adalah masalah penugasan gitu misalnya, atau assignment. Itu pun juga merupakan tipikal permasalahan pemrograman bilangan bulat, ya. Jadi dalam hal ini akan banyak sekali aplikasinya, ya. Kalau yang sudah Anda pelajari di sebelumnya, contoh kalau kita kembali ke kasus chat itu ya. Di situ kan seperti yang saya sampaikan tadi, variabel keputusannya boleh continue gitu ya. Atau kalau misalnya Anda mau berinvestasi,
variabel keputusan juga boleh kontinu. Tapi kalau kita misalnya berbicara tadi masalah produksi yang bulat, ya tidak bisa dalam hal ini. Atau misalnya Anda mau menjadwalkan gitu ya. Kalau saya mau menjadwalkan keputusan, misalnya katakanlah saya punya 3 buah produk gitu ya, 1, 2, 3. Ini kan bisa dibagi bermacam-macam urutannya. Apakah 1 dulu kerjakan, 2, kemudian 3. Kemudian yang di sini adalah 1 dulu, kemudian 3, kemudian 2, dan seterusnya. Pasti karena di sini ada 3, berarti jumlah kemungkinan ada 3 faktorial atau sejumlah 6 kemungkinan. Ya. Mana yang kita pilih? Kalau misalnya kita memilih 1, berarti ini kan alternatifnya bisa kita assign begitu, atau tugas nilai 1, yang lainnya 0. Tipikal permasalahan-permasalahan yang 1, 0 ini adalah tipikal permasalahan pemrograman bilangan bulat. Atau juga misalnya Anda punya permasalahan ingin menentukan sebuah tata letak pabrik gitu ya. Atau Anda ingin menentukan sebuah rute begitu ya. Kalau misalnya Anda dari Bandung begitu ke Bandar Lampung, atau kalau Bandung ke Bandar Lampung agak sulit karena kemungkinan pasti orang hanya milih satu rute lewat Jakarta ya, dan kemudian hanya ada satu opsi lewat Selat Sunda. Tapi karena kalau misalnya Anda katakanlah muter gitu lewat Pangkal Pinang, itu opsi yang agak aneh begitu ya. Tapi kalau saya mau ke Surabaya saja dari Bandung begitu ya, saya kan bisa. Apakah saya lewat Jogja atau saya lewat Semarang? Kalau saya memilih saya lewat Jogja, berarti rute itu saya berikan tanda 1. Rute yang lewat Semarang itu adalah saya berikan tanda 0. Nah, di dalam permasalahan pemrograman bilangan bulat ini tetap kita kembali ke prinsip-prinsip pemodelan, yaitu Anda harus mengetahui dengan persis Anda ingin memecahkan masalah apa. Ya. Variabel keputusan Anda apa? Fungsi tujuan yang ingin Anda gunakan untuk mengevaluasi alternatif variabel keputusan yang terpilih itu juga apa. Oke? Jadi kalau kita kembali per definisi di sini, pemrograman bilangan bulat tersebut ya, ada beberapa variabel keputusan yang harus mempunyai nilai yang bulat. Dia tidak bisa bersifat pecahan. Nah, dalam kuliah kita ini pembahasannya khusus membahas bilangan bulat. Yang bukan bilangan bulat sudah kita bahas di kuliah-kuliah sebelum UTS. Meskipun teknik-tekniknya sebetulnya juga tidak terlalu berbeda ya, terutama kalau kita berbicara masalah simplex. Ya. Ada beberapa permasalahan pemrograman linear ya. Di sini kita misalnya yang disebut sebagai bilangan bulat yang murni, gitu ya. Bilangan bulat murni itu apa? Misalnya tadi kita menentukan begitu ya. Anda menentukan kalau bilangan bulat murni ini misalnya semua jumlah produksinya itu harus bersifat diskrit. Misalnya Anda memproduksi komputer, mungkin keputusannya adalah memproduksi komputer ya. Kemudian memproduksi motherboard gitu ya. Kemudian memproduksi chipnya. Itu kan semuanya kan tidak bisa bersifat kontinu. Harus bersifat bulat ya. Itulah yang disebut sebagai pemrograman linear bilangan bulat murni. Artinya semua variabel keputusannya itu harus berbentuk atau bersifat bilangan bulat ya. Saya ulang. Untuk yang di sini semua variabel keputusannya harus bilangan bulat. Nah, bagaimana misalnya untuk permasalahan bilangan bulat campuran? Untuk yang ini berarti kata kuncinya adalah, ini kan tadi kata kuncinya adalah tergantung jenis variabel keputusannya. Ya. Kalau dia yang sifatnya pemrograman bilangan bulat campuran, berarti ada variabel keputusan yang dia itu bilangan bulat, ada juga variabel keputusan yang bilangan kontinu. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Misalnya Anda ini berada dalam pabrik kimia, ya. Kalau Anda berada dalam pabrik kimia, misalnya Anda berbicara masalah jumlah parfum gitu ya, yang harus kita bikin, maka parfumnya tersebut tentu saja boleh bersifat kontinu.
Kan saya berbicara kalau parfum misalnya 1,1 liter, 1,2 liter, boleh-boleh saja, 1,4 liter. Itu parfumnya. Tapi bagaimana misalnya dengan botol untuk mengisi parfumnya? Botolnya tidak bisa berbentuk kontinu. Botolnya harus integer. Botolnya harus 1, 2, 3, 10, 13 begitu ya, 15 berapapun. Ya. Itulah yang disebut sebagai pemrograman bilangan bulat campuran. Jadi kata kuncinya adalah ada variabel keputusan yang dia sifatnya biner, ada juga variabel keputusan yang bukan biner, integer, ada juga variabel keputusan yang kontinu. Ya. Berikutnya ada permasalahan yang disebut sebagai pemrograman linier bilangan bulat biner. Biner ini artinya adalah 0, 1. Contohnya bagaimana tadi? Dalam kasus transportasi, ya. Kalau ada jalur-jalur yang saya pilih, maka di situ saya berikan nilai, atau dalam bahasa OR itu kita mengassign ya, atau menugaskan rutenya itu sebagai 1, yang lainnya adalah 0. Begitu pula kalau saya berbicara masalah penjadwalan atau alokasi yang lain, ya. Atau misalnya pemilihan tata letak gudang, pabrik. Itu adalah permasalahan di mana kita menggunakan pemrograman linier bilangan bulat yang sifatnya biner, ya. Jadi ada beberapa permasalahan. Nah, di sini khusus untuk yang biner di mana dia adalah 0 dan 1, begitu ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya bagaimana kalau kita menangani pembatas either or gitu ya. Jadi satu dipilih, kalau satu dipilih yang lainnya tidak dipilih. Yang lainnya itu bukan berarti hanya ada satu alternatif, yang lainnya itu biasanya bisa juga lebih dari satu alternatif gitu ya. Oke. Jadi kemudian bagaimana kemudian kalau yang berikutnya adalah kita ingin menangani nilai lebih dari satu yang mungkin dari satu pembatas begitu ya. Bagaimana caranya untuk permasalahan yang biner tersebut? Dan yang di sini adalah apakah kita mungkin kemudian untuk melakukan representasi yang lain dari bentuk lain dari variabel bilangan bulat tersebut, gitu ya. Ini adalah kalau kita membahas untuk variabel-variabel yang sifatnya biner, gitu ya. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang disebut sebagai either or? Di sini Anda diberikan dua fungsi. Ini fungsi yang pertama, tapi saya sebut sebagai A supaya Anda nggak bingung nanti, karena kita akan pakai nilai 01. Ini adalah fungsi yang kedua, kita sebut sebagai fungsi yang B. Ya. Di sini permasalahannya adalah Anda memilih salah satu saja dari kedua fungsi ini. Artinya bagaimana? Kalau misalnya saya memilih fungsi 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 18 ini, berarti yang B ini tidak saya pilih, gitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya saya memilih yang x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 16, maka yang A tidak saya pilih, ya. Nah, di sini bagaimana caranya, ya? Bagaimana cara kita melakukan proses pemilihan ini? Dalam Simplex Anda kan sudah dikenalkan gitu ya, dengan sebuah metode yang namanya metode Big M, gitu ya. Dimana dengan metode Big M tersebut Anda memberikan penalti kepada sebuah gitu ya, atau beberapa constraint yang tidak Anda inginkan. Nah, artinya bagaimana? Kalau misalnya saya ingin memilih fungsi yang di atas ini, ya, fungsi yang ini, maka saya kan bisa memberikan penalti kepada fungsi yang di bawah, yaitu saya tambah dia dengan M. Begitu pula sekarang, gitu ya. Kalau saya sekarang memilih fungsi yang di bawah atau fungsi yang B, maka yang di atas juga bisa saya kenakan penalti.
nilainya sejumlah M juga. Nah, kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini, tetapi itu agak merepotkan. Sehingga kita menggunakan cara yang lain. Sekarang kita memperkenalkan sebuah variabel yang baru, ya, di mana variabel barunya tersebut hanya ada dua kemungkinan. Nilainya 0 atau nilainya 1. Yang menandakan apa? Kalau 0 berarti Anda tidak memilih nilai tersebut, begitu. Kalau nilainya 1, berarti Anda melakukan proses pemilihan atau memilih. Nah, sehingga di sini nilainya atau fungsi yang ini yang cukup kompleks ini bisa saya sederhanakan menjadi, kalau di sini kan kita punya 4 baris gitu ya, 4 baris fungsi. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang 4. Sekarang bisa saya sederhanakan begitu, hanya menjadi 2 baris saja. Yaitu di sini berarti 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 18 plus my, ya. Berarti yang satunya adalah x1 plus 4x2 kurang dari 16 plus m1 minus y. Dimana y-nya tadi saya sampaikan nilainya 0, 1. Coba kita ilustrasikan, ya. Misalnya saya menetapkan begitu ya, bahwa y-nya tersebut adalah 0 begitu ya. Apa yang terjadi kalau y-nya sama dengan 0? Maka fungsinya di sini kan adalah akan menjadi 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 18. Karena m dikalikan 0 adalah 0. Sementara yang bawah adalah x1 ditambah 4x2 kurang dari 16 plus m. Artinya apa? Saya memilih fungsi yang A tadi. Ini tidak saya pilih. Sebaliknya apa yang terjadi jika sekarang y-nya sama dengan 1? Maka di sini yang atas akan menjadi 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 18 ditambah m. Sementara yang bawah akan menjadi x1 ditambah 4x2 kurang dari 16 ditambah, karena 1 minus 1 ya, 1 minus 1 adalah 0, maka di sini adalah 0. Maka di sini saya memilih yang bawah atau fungsi yang B, yang atas saya coret. Nah, itu kita sudah bisa menunjukkan begitu ya. Kita sudah bisa menunjukkan bahwa di sini dengan pembatas yang sifatnya biner tersebut kita bisa memodifikasi ya, memodifikasi fungsi kita sesuai dengan tujuan kita, ya. Sekarang fungsi dari variabel biner yang lain adalah kalau sebuah fungsi tersebut kita tidak hanya memiliki satu nilai saja, ya. Tetapi nilainya di sini ada beberapa. Katakanlah di sini ada nilainya n, ya. Berarti kalau n berarti 1, 2 dan seterusnya sampai n. Dia terbatas, ya. Jadi dia dibatasi, kemungkinannya tersebut terjadi sampai dengan n saja. Kalau misalnya saya punya sebuah fungsi dan fungsi tersebut membutuhkan parameter atau inputan adalah x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn, begitu ya. Dia bisa bernilai macam-macam. Apakah dia bisa bernilai D1 begitu ya, atau D2 ya di sini, atau D yang ke n, di mana D itu adalah nilai yang mungkin untuk fungsinya tersebut. Bagaimana perumusan programa linier bilangan bulatnya? Di sini nilai dari fungsinya tersebut maka akan sama dengan sigma. DI-nya itu adalah nilai yang pertama dikalikan dengan YI, ya. Jadi kalau misalnya saya punya 3 nilai begitu ya, maka akan menjadi apa? D1 Y1 ditambah D2 Y2 ditambah D3 Y3. Dimana sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tuliskan di sini, maka Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 harus sama dengan 1. Ketentuan yang ini maksud saya ya. Dimana nilai
yi-nya, maka y1 dia adalah 01 ya. Y2 juga 01 dan Y3 juga nilainya 01. Itu cara kita menentukan begitu ya untuk fungsi dengan beberapa nilai n yang mungkin. Itu formulasinya. Sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya ya. Sekarang ini kan tadi saya bilang nilainya itu ada beberapa hal yang mungkin. Maka ini adalah alternatif pertama. Maka 3x1 ditambah 2x2 itu bisa sama dengan 6 gitu. Alternatif kedua 3x1 ditambah 2x2 bisa sama dengan 12. Dan alternatif yang ketiga 3x1 ditambah 2x2 bisa sama dengan 18. Nah, bagaimana cara kita menuliskan tadi? Maka tadi kan saya sampaikan bahwa di sini kan adalah D itu adalah nilainya. Maka di sini D-nya itu adalah ini adalah D1, ini adalah D2, ini adalah D3. Di sini Anda harus melakukan assignment. Di sini kita punya Y1, kita punya Y2, kita punya Y3. Maka di sini adalah nilainya. Ini kita lihat 3x1 2x2 tadi kan saya sampaikan, berarti kan dia adalah D1Y1 ditambah D2Y2 ditambah D3Y3. Maka D1Y1 D2Y2 D3Y3 ini D16Y1 12Y2 18Y3 ya. Di mana nilainya Y1 Y2 Y3 harus sama dengan 1. Nah, artinya bagaimana? Misalnya kita menetapkan sekarang Y1 sama dengan 1. Maka berapa nilai Y2, berapa nilai Y3? Sudah pasti dia sama dengan 0. Karena ketiganya kalau dijumlahkan kan harus sama dengan 1 yang ada di sini. Ya? Kalau dalam kasus yang demikian, berarti kita tidak memilih yang ini. Karena di sini akan sama dengan, berarti cara membaca fungsinya, kalau dalam kasus yang ini, Y1 sama dengan 1, Y2 0, dan Y3 0, maka dalam kasus ini, maka 3x1 ditambah 2x2 akan sama dengan 6 dikali 1, ditambah 12 dikali 0, ditambah 18 kali 0. Atau dia akan sama dengan 6. Ya? Bagaimana kemudian kalau kasusnya Y2 sama dengan 2? Y2 sama dengan 1. Maka sudah pasti Y1 sama dengan 0, Y3 sama dengan 0. Berarti demikian 3x1 ditambah 2x2 akan sama dengan 12 ya. Bagaimana kemudian kalau Y3 sama dengan 1? Maka sudah pasti Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0. Berarti dalam kasus yang demikian 3x1 ditambah 2x2 akan sama dengan 18. Jadi itu merupakan contoh yang bagus untuk fungsi dengan beberapa nilai n. Yang berikutnya kita bahas ya, bagaimana representasi biner begitu untuk variabel bilangan bulat gitu ya. Kalau biner ini kan berarti 01 ya tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana misalnya saya punya variabel X-nya ya. Di mana X-nya tersebut berbatas dari 0 sampai dengan U. Di mana U-nya sekarang ya, di mana U-nya sekarang itu berada, kita mengambil pangkat 2 dan yang ada di ordo pangkatnya tersebut harus bersifat biner ya. Jadi n ini harus biner gitu. Jadi Anda lihat bahwa n itu hanya ada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya biner, yaitu adalah 1, 2 dan seterusnya. Ini elemen dari himpunan Z ya. Atau tadi saya sampaikan di awal sekali, kalau lambangnya Z berarti dia adalah sesuatu yang sifatnya diskrit ya. Oke. Di sini kemudian kita lihat begitu bagaimana cara kita melakukan representasi. Berarti di sini kita punya ya, kita punya X-nya 2 pangkat I dikalikan YI-nya, di mana YI-nya tersebut nilainya hanya ada kemungkinannya kalau dia tidak 0, berarti dia adalah 1 ya. Ini adalah 0
sampai dengan U, di mana di sini kita punya U-nya berada di pangkat dari sebuah bilangan biner, ya. Di sini kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau misalnya kita punya begitu ya. Kalau kita punya sekarang ya, kalau kita punya bagaimana kalau kita punya dua pembatas gitu ya. Pembatas yang pertama adalah X1 kurang dari sama dengan 5 ya. Maka kalau untuk kasus yang ini, maka sudah pasti tadi ya, di sini kan Anda lihat bahwa nilai batasnya tersebut ya, batasnya tersebut adalah Anda di antara 0 sampai dengan U. Maka di sini sudah dibatasi bahwa U-nya di sini kan sampai dengan 5 nilainya itu sendiri ya. Kemudian di sini pembatas yang kedua adalah 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 30 begitu ya. Di sini kita hanya mempedulikan x2-nya. Maka kalau dia batas bawahnya tadi pasti 0. Sekarang kalau ini saya bagi begitu ya. Di sini adalah maka x2, maka sisanya di sini adalah 10 ya. Maka disitulah asal muasal kenapa batas atas ya, U ini kan mengindikasikan batas atasnya. Di sini adalah batas atas dari X2 tersebut adalah sama dengan 10. Oke? Ini saya rasa jelas ya, 5 dan kemudian X2-nya batas atasnya adalah nilainya 10. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan formulasi itu? Tadi kita lihat bahwa nilai dari U-nya tersebut ya. Nilai U-nya tersebut adalah di sini kita lihat ya. U-nya berada 2 pangkat N dan di sini adalah 2 pangkat N-1. Kalau Anda lihat sini. Oh, N plus 1 ya. Kita coba tuliskan ulang kalau gitu. Berarti U-nya ini adalah 2 pangkat N, ini adalah 2N plus 1 di sini ya. Nah, berarti yang di sini mengapa demikian? Kalau Anda lihat 5 itu kan memang ada di antara 4 dan 8. Maka di sini N-nya ya. Di sini Anda punya nilai dari N-nya tersebut akan sama dengan 2. Kalau Anda lihat di sini 10 tadi U-nya tadi yang kita dapatkan memang nilainya ada di antara kalau pangkat 2 begitu ya, yang mungkin kan berarti kan adalah 8 dan pangkat setelah yang 2 pangkat 3 kan adalah 2 pangkat 4 adalah 16. Maka di sini N-nya sama dengan 3 ya. Nah, bagaimana kemudian representasi binernya? Ya, ini saya close dulu. Kalau kita lihat dia representasinya di sini ya adalah Anda menggantikan X-nya tersebut dengan persamaan ini ya. Maka di sini kita bisa menggantikan X1 ya, ini yang saya wanti-wanti tadi. Di sini kan X1 sampai tadi kita definisikan bahwa N untuk X1 ya, itu akan sama dengan 2 ini kan. Maka di sini kalau N-nya sampai sama dengan 2, maka di sini Anda bisa menuliskan dengan 2 pangkat dari I-nya sampai 0 sampai N sama dengan yang kedua. Maka 0, 1, 2 gitu kan. Adalah 0, 1, 2. Kita tuh. Maka di sini adalah ya 2 pangkat 0 adalah 1 dikalikan Y0 gitu. 2 pangkat 1 adalah 2 dikalikan Y1 dan 2 pangkat 2 adalah 4 dikalikan dengan Y2. Itu adalah untuk X1. Oke? Kemudian di sini juga bagaimana kita menggantikan X2 ya. Jadi di sini dia untuk yang X1, kalau yang W ini untuk yang dia X2. Itu cara kita melakukan proses penggantiannya. Ya. Karena Y lambangnya tadi sudah saya pakai untuk Untuk X1, maka sekarang untuk X2 saya gunakan W. Nah, di sini tadi kita bahas bahwa di sini dia N-nya itu untuk
X2 N-nya dia sampai 3. Maka di sini akan ada berapa? Maka dari 0, 1, 2, 3. Nah, maka di sini Anda bisa dimengerti kalau X2 maka dia akan sama dengan W0 begitu ya. 1 dikalikan W0 itu adalah W0, kemudian 2 W1 ditambah 4 W2 ditambah 8 W3 ya. Kemudian nilai X1 dan X2 yang barusan kita formulasikan itu Anda pakai untuk menggantikan di persamaan, baik yang persamaan untuk yang pembatas yang pertama maupun persamaan untuk pembatas yang kedua gitu ya. Itu adalah representasinya. Di sini kemudian kalau kita lihat ya, maka ini digantikan, ini adalah nilai X1, ini X1, ini adalah nilai X2 ya. Saya rasa sebetulnya tidak terlalu sulit. Nah, bagaimana kemudian cara kita melakukan pemahamannya? Ya, sekarang bayangkan kalau misalnya di sini Anda bisa memasukkan begitu ya. Misalnya nilai ini sama dengan 1 begitu, ya berarti dia akan diganti, maka 1 kurang dari dan seterusnya begitu. Begitu pula yang di sini W-nya bisa Anda ganti menjadi 1 atau berapapun ya. Itu kira-kira yang saya bahas untuk segmen yang pertama.